Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar di dalam 1 Samuel pasal 30. Saya percaya ada berkat firman Tuhan yang kita harus terima hari ini sebagai kekuatan bagi kita. 1 Samuel pasal 30 saya akan bacakan ayat yang ke-10 dan juga ayatnya yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 17. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul 400 orang yang maju dan 400 orang yang lari. Ya. Peperangan adalah sebuah hal yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu kala. Untuk merebut suatu kota atau menjara suatu tempat, maka diperlukan adanya peperangan untuk mengalami kemenangan. Dan setelah kemenangan selalu ada namanya jarahan. Ya. Bagi setiap orang yang maju, maka tersedia kemenangan dan jarahan yang besar bagi mereka. Tapi bagi setiap orang yang mundur, akan mengalami sebuah kekalahan dan keterhilangan yang besar juga bagi hidup mereka. Dan hari ini kita melihat tentang Daud dan pasukannya. Ketika kita melihat pasal 30 ini, maka ada mutiara yang pertama yang saya dapatkan dan saya rindu menseringkan bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika Daud mengalami masalah, ketika Daud mengalami tantangan, maka Daud itu berdoa. Ya. Sama dengan yang Saul lakukan ketika dia ada di peperangan di dalam pasal 28. Saat itu ia menghadapi tentara Filistin yang saya juga melihat ini sama banyaknya dengan yang dihadapi oleh Daud, tentara Amalek. Ya. Tentara Filistin itu begitu banyak. Begitu juga tentara Amalek itu begitu banyak. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-30 ini, jumlah mereka itu tersebar di seluruh daerah itu, yaitu di dalam ayatnya yang ke-16 ya. Banyak sekali tentara Amalek. Dan kita juga melihat waktu itu Saul menghadapi tentara Filistin begitu banyak sekali. Tetapi perbedaannya yaitu yang pertama, Daud hanya memiliki 600 pasukan. Sedangkan Saul itu kalau kita baca dalam pasal 28, itu seluruh orang Israel itu bersama dengan dia saat itu. Jumlah kekuatan yang dimiliki Saul sebenarnya lebih banyak. Tetapi Saul tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Daud, jumlah kekuatan yang ia miliki sebenarnya sangat sedikit. Tetapi Daud mendapatkan kekuatan, penyertaan dari Tuhan. Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saul dan Daud sama-sama berdoa. Tetapi Saul memakai kecemasannya dalam doa. Dan ia tidak menjawab jawaban dari Tuhan, mendapatkan jawaban dari Tuhan. Daud tidak memakai kecemasan. Walaupun saat itu bahkan orang-orang yang bersama dia hendak melempari dia dengan batu. Tetapi Daud memakai iman dalam doanya kepada Tuhan. Dan menarik sekali, Tuhan menjawab doa Daud. Bapak Ibu Saudara, mutiara yang pertama pagi hari ini, apapun tantangan yang kita alami, walaupun sumber daya yang ada pada kita itu sangat sedikit. Bahkan tinggal kita saat ini yang hanya mau untuk terus berjuang. Yang lain sudah pada menyerah. Bahkan yang lain mulai mempersalahkan kita. Hari ini kita mau tetap percaya pada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah saja yang setia. Hanya Tuhanlah saja Immanuel. Ia yang selalu menyertai kita di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari sebelum berdoa, mari kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Percayalah. Ketika kita beriman terlebih dahulu dan setelah itu kita berdoa, maka ada jawaban yang kita terima. Tetapi kalau kita seperti Saul, kita cemas terlebih dahulu dan kita berdoa, maka tidak ada jawaban yang kita terima. Dan mutiara yang kedua kalau kita baca dalam pasal yang ke-30 ini adalah saat itu Daud mengalami masa di mana dalam pengejarannya kepada orang-orang Amalek, maka ia menemukan fakta yang bagi saya itu juga sangat memberatkan. 200 orang terlalu lelah untuk mengikuti pengejaran itu. Jadi dalam perjuangan tidak semua mau tetap setia berjuang. Ya, ada yang lelah, ada yang memilih untuk berhenti. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam ayat ini, mereka terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu.
Ketika saya meneliti, bukan hanya mereka lelah secara fisik, tetapi mereka lelah secara mental. Istri, anak-anak mereka, harta mereka tidak tahu kabarnya bagaimana. Ya, kalau kita membaca pas ayat terakhir, ya ternyata tidak ada yang hilang ya dari apa yang mereka miliki. Tetapi pada saat ayat ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, mereka terlalu lelah untuk menyeberang karena mereka sesungguhnya tidak tahu bagaimana situasi keadaan yang dialami oleh istri dan anak-anak mereka. Mereka pasti tidak tahu apakah tinggal kenangan saja atau tinggal nama saja. Mereka tidak tahu kabar mereka. Tidak ada video call untuk istrinya berkata, tenang Pak, aku baik-baik saja di sini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat mengerikan, yaitu saat orang lelah fisik dan juga lelah mental. Ya. Dan inilah yang terjadi. Mereka berhenti, mereka stop berjuang. Tetapi Daud dan 400 orang tetap maju berperang, tetap maju berjuang. Saya percaya dalam hidup ini, hari-hari ini, ada banyak orang yang memilih untuk berhenti. Ada banyak orang yang memilih untuk meninggalkan iman. Ada banyak lagi orang yang berpikir Tuhan sudah tidak ada lagi untuk menolong saya di hari-hari ini. Virus corona telah betul-betul menjarah kehidupan orang. Tetapi perhatikan ini, kalau engkau sebagai kepala keluarga dalam rumah tanggamu, saya melihat di sini adalah yang berjuang itu bukan ibu-ibu saja, tetapi bukan juga anak-anak, tetapi lebih kepada kepala-kepala keluarga, di mana mereka mendapati kenyataan istri dan anak-anak mereka dan harta mereka dijarah oleh orang Amalek. Hari ini saya melihat ada begitu banyak kepala keluarga yang sedang mengalami kemelaratan. Ada begitu banyak kepala keluarga yang sedang bingung besok mau makan apa. Corona telah menjarah pekerjaan kita, menjarah apa yang dapat kita lakukan. Tetapi hari ini, kalau engkau masih memiliki iman, mari tetap percaya. Lewat iman ada mujizat, lewat iman ada pengharapan. Jangan sampai kita lelah secara fisik dan lelah secara mental. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, jadi mari mutiara yang kedua, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Teruskan perjuangan itu. Selanjutnya mutiara yang ketiga, kita melihat di sini Daud menolong orang di tengah jalan. Saya menyadari kalau kita mengalami kesusahan, kita susah untuk menolong orang. Terkadang kita berkata, saya aja susah, ngapain tolong orang yang susah? Ya, diri saya aja belum tentu makan hari ini, ngapain saya mau memberi makan orang? Bapak Ibu Saudara, seperti janda di Sarfat, dia berkata sama Elia, ini roti terakhir untuk saya dengan anak-anak saya. Tapi Elia berkata, tidak, bikinkan untuk saya dahulu, baru untuk anakmu. Dan apa yang terjadi? Mujizat dia alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga Daud. Dia sedang, harusnya dia yang ditolong, harusnya dia yang didukung, tetapi malah dia mau tetap menolong orang, bahkan itu orang asing. Menarik sekali, ketika ia menolong pemuda Mesir ini, ternyata pemuda Mesir ini adalah pembantu dari salah satu orang penting di tentara Amalek. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Buktinya apa? Pemuda ini bisa menunjukkan jalan ke tempat yang sangat rahasia. Kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan, ini tempat yang sangat rahasia. Karena di tempat itulah orang Amalek itu merayakan kemenangannya. Ya, di tempat itulah mereka tidak lagi memakai pakaian perang, tetapi mereka memakai pakaian pesta. Mereka tidak lagi mengenakan pedang, tetapi mereka mengenakan perhiasan jarahan. Saya percaya itu adalah tempat yang begitu sangat rahasia. Ya, tetapi menarik sekali, karena Daud menolong pemuda Mesir ini, budak dari seorang Amalek, maka pemuda Mesir ini, budak ini memberitahukan tempat itu kepada Daud dan 400 orangnya. Jadi bagaikan, wah, sebuah kemenangan yang sangat mudah dan sangat luar biasa. Karena mereka tinggal tebas aja orang-orang itu. Karena kalau saya melihat, bisa saja orang-orang itu sedang mabuk anggur. Ya mereka terhuyung-huyung, mereka lagi teler, tinggal ditusuk aja, mati. Menarik sekali. Jadi ini adalah sebuah hal yang indah. Saat kita menabur pertolongan, percayalah, engkau akan menuai pertolongan. Saat engkau menabur kesetiaan, engkau akan menuai kesetiaan. Saat engkau menabur sikap pantang menyerah, maka engkau akan melihat Tuhan akan tidak pernah menyerah terhadap hidupmu. Selalu disediakannya pertolongan, selalu disediakannya mujizat. Oleh sebab itu, hari-hari ini, apa yang kau tabur? Sudahkah kita mendoakan sesama kita? Sudahkah kita membantu, memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita lihat di sepanjang kehidupan kita? Mari lakukan itu. Saat Tuhan memberikan engkau dorongan, saat engkau disentuh hatimu untuk melakukan perbuatan baik, mari
kerjakan dengan setia. Kita tidak tahu Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, seperti Daud. Dan yang terakhir, mutiara yang terakhir, kita melihat di sini bagaimana Daud memiliki sikap yang murah hati. Banyak orang kalau sudah menang, banyak orang kalau sudah kaya, sangat sikapnya jauh berbeda ketika dia masih miskin. Banyak orang sungguh-sungguh ketika belum memiliki apa-apa, tetapi ketika sudah memiliki semuanya, maka ia tidak lagi mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu belum menjadi apa-apa, haleluya. Waktu sudah mendapatkan semuanya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita melihat jarahan yang banyak, uang yang banyak, segala sesuatu yang berlimpah tidak mengubah hatinya Daud. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya harta, kedudukan, kekayaan itu menggambarkan hati seseorang. Ada orang tidak pernah selingkuh selama hidupnya. Karena apa? Memang ia masih miskin. Tetapi saat ia menemukan hidup yang baru, dia kaya, dia menemukan begitu banyak harta, maka ia melakukan apa yang selama ini menjadi sifat karakter sebenarnya. Watak aslinya ketahuan ketika orang diberikan jabatan, orang diberikan kekuasaan, orang diberikan uang. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendapatkan sesuatu yang berharga itu, mari selidiki hati kita masing-masing. Biarlah hidup kita terus diubahkan oleh Tuhan. Lewati proses yang berat ini, hidup kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sedang mendapatkan kemenangan, kita bukannya takabur, kita bukannya sombong, tetapi kita hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan ini, saya mau membagikannya bagi banyak orang. Daud membagikan, bahkan bagi orang 200 yang menyerah di tengah jalan, dia bagikan jarahan itu. Bahkan bukan hanya bagi mereka, bagi seluruh orang-orang Yehuda. Tempat yang jauh di mana ia pernah ditolong oleh orang itu, ia tidak pernah melupakan jasa-jasa mereka. Jadi inilah yang menjadi renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah mutiara firman ini menjadi berkat bagi kita. Apapun yang sedang menjara hidup kita. Dan hari-hari ini itu namanya kita kenal bersama Corona. Ya, tetapi kita percaya Tuhan selalu akan memberikan kita pertolongan. Ayat yang menjadi ayat kunci hari ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-19, saya bacakan bagi kita. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Selalu ada mujizat, selalu ada hal yang dahsyat ketika kita mau maju, tidak mundur. Ketika kita mau berjuang, tidak menyerah. Tidak ada yang hilang. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saya mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan, kiranya kita semua diberkati. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Semangat pagi, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami percaya kiri kanan kami ada Tuhan, sekeliling kami ada Tuhan. Tantangan badai, sakit penyakit, pergumulan, kami yakin Tuhan membela kami, Tuhan berperang bagi kami. Saat kami menguatkan iman kami, kami berdoa kepadamu, maka kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini hamba berdoa bagi setiap orang-orang yang sedang mendengarkan video ini. Kami percaya, hambamu percaya, ada mujizat yang tersedia bagi kami. Saat kami tidak maju, kami tidak mundur, melainkan kami maju. Saat kami tidak mau untuk berserah kepada situasi dan keadaan, tapi kami mau berserah kepada Tuhan dan rencanamu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari baru ini dalam nama Yesus. Berkat, pertolongan, mujizat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Haleluya, amin. Semangat pagi, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Haleluya.